Ada yang udah tahu? Pandi dan Swakarta? Oke. Aku akan jelasin profil singkat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Swakarta merupakan platform digital untuk membantu pendamping proses produk halal atau P3H untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dalam mendampingi pelaku usaha dalam memproses pengajuan sertifikasi halal. Nah, singkatnya, Swakarta adalah platform digital yang akan membantu para pembisnis untuk memudahkan proses pengajuan sertifikasi halal. Kemudian beralih ke narasumber kedua nih ada Pandi. Buat teman-teman yang punya domain ID mungkin udah nggak asing lagi ya sama Pandi ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, jadi Pandi ini adalah registry penyedia domain ID atau domain Indonesia yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik nama domain di Indonesia. Sesuai judulnya, webinar ini kita akan membahas pentingnya sertifikasi halal untuk bisnis teman-teman. Di sini, teman-teman bakal tahu tentang apa itu sertifikasi halal dan bagaimana sertifikasi halal itu nanti dapat mengangkat citra bisnis teman-teman semua. Selain itu, nanti teman-teman juga akan mendapat informasi untuk langkah memperoleh sertifikasi halal dan menerapkannya dalam strategi bisnis yang teman-teman punya. Di webinar kali ini nanti akan ada interaksi aktif juga, tanya jawab dari teman-teman dan juga narasumber. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat room ya. Oke, kita lanjut aja ke sesi berikutnya untuk perkenalan narasumber. Di sore hari ini kita mendatangkan dua narasumber yang gak kalah keren dan hebat-hebat semua nih. Dari Pandi ada Mas Revaldi Hendrian. Halo Mas Revaldi. Halo Mbak Wirta, Halo Mas Revaldi. Sehat Mas? sehat Alhamdulillah. Mbak Wirta gimana? Alhamdulillah. Gimana? Iya Mbak Wirta gimana sehat? Oh ya, Alhamdulillah sehat juga Mas. Oke Mas Revaldi, boleh dong perkenalan singkat. Ini Mas Revaldi di Pandi sebagai apa? Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Revaldi Dwi Hendrian, bisa juga dipanggil dengan Revaldi. Ya, saya di Pandi ini sebagai tim marketing atau business development-nya gitu. Oke, terima kasih Mas Revaldi buat perkenalannya. Lanjut kita ke narasumber kedua ya teman-teman ya. Ini ada dari Swakarta, Mbak Caci Gunarti. Halo Mbak Caci. Halo Mbak, Halo, sehat Mbak Caci? sehat. Panas ya Jogja ya? Iya, apalagi panas banget di Jogja. Boleh perkenalan singkat Mbak Caci di Swakarta sebagai apa? Boleh. Silahkan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Caci Gunarti. Saya dari Swakarta. Jadi kalau di Swakarta itu nanti ada namanya subnya lagi untuk yang digitalisasi namanya Digimikro. Jadi saya di sini sebagai managing partner Digimikro yang dari Swakarta. Kayak gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Caci untuk perkenalannya. Nah, teman-teman nanti setelah dua narasumber kita menyampaikan materi, teman-teman yang ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat room ya, dan jangan lupa untuk set everyone terlebih dahulu. Jadi nanti tim admin bisa bantu cek untuk pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Ada sambutan dari Pandi. Mas Revaldi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ya, selamat selamat sore semuanya. Ya, Halo, selamat sore Mas Valdi, mungkin silakan. ini kita diskusi aja ya, mungkin kita diskusi nyantai aja agar kita eh, yang kita pengen capai ini tercapainya lebih mudah gitu loh. Jadi kita simpel aja. Jadi perkenalkan lagi, nama saya Revalin Juandian, bisa juga dipanggil dengan Revaldi. Saya dari Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia. Jadi mungkin rekan-rekan di sini mungkin udah pada tahu ya terkait atau ada yang belum tahu gitu mengenai .id. Jadi .id itu sendiri itu kita Pandi ini mengelola yang semuanya belakangan .id gitu simpelnya. Ya, oke. Ini saya izin share screen ya mengenai yang akan disampaikan.
Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang nggak tahu Pandi itu apa? Mungkin ada yang udah tahu gitu Pandi itu apa sih? Tuh. Ayo, ada yang udah tahu Pandi boleh dijawab nih di chat room. Ada yang udah tahu belum nih Pandi apa? Oke, mungkin bisa Lanjut dilanjutkan lagi saja ya. Mas supaya semua Oke. teman-teman bisa lebih tahu. Oke. Silakan. Ya, singkatnya aku mengenalkan dulu nih, Pandi ini apa nih? Jadi pengelola nama domain Indonesia atau Pandi. Pandi adalah organisasi nilai berbadan hukum perkumpulan yang terdiri dari internet multi stakeholder di Indonesia, yang merupakan keterwakilan dari pemerintah Republik Indonesia, dari akademisi, dari pelaku bisnis, dan lainnya itu berkumpul di Pandi. Nah, sejalan dengan visi misi Pandi, Pandi juga berperan aktif dalam pengembangan domain.id di era digital dan ingin menjadikan .id ini sebagai tuan rumah di negara sendiri nih. Ya, jadi kan kita kan di Indonesia masa nggak pakai .id sih, gitu. Kita jadi pengen mencoba agar warga Indonesia ini sendiri itu lebih aware dan lebih sering menggunakan domain.id ini sendiri. Kenapa sih harus pakai .id gitu kan? Kenapa nggak pakai yang lain? Nah, mungkin kalau misalkan .id ini sendiri juga keunggulannya adalah ketika emang ada problem atau ada apa, kita juga nggak perlu jauh-jauh, repot-repot gitu. Karena kita semua sendiri tahu base company-nya Pandi ini sendiri kan di Indonesia. Jadi base company-nya yang ngurusin .id ini ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada kendala atau ada apa, itu jadi bisa langsung ke kita gitu. Nah, jadi kita juga Pandi juga menyelenggarakan program yaitu bertajuk dengan .id sebagai identitas digital Indonesia. Jadi kita tuh pengen masifin nih. Jadi Pandi ini kita nih punya .id loh. Indonesia tuh punya .id loh. Ini keren loh. Jadi .id ini sebagai identitas digital Indonesia gitu. Oke, kita next dulu. Nah, kita ini kebetulan Pandi ini sering ya dalam mendukung gerakan UMKM gitu. Jadi kita sering juga bersama dengan Rumah Web mendorong UMKM menuju online. Salah satunya ini yang saat ini kita jalankan yaitu Go Halal Go Online ya, bersama dengan Rumah Web dan juga dengan Swakarta. Ini program yang sangat baik gitu. Jadi kita juga nantinya akan ada training juga ya jadinya. Nanti kita juga akan ada training juga dan lainnya untuk UMKM ini tuh nggak cuma punya punya barang yang untuk dijual aja gitu, tapi bisa expand lebih luas lagi gitu. Jadi kan dengan adanya nantinya Go Online, nantinya juga dari teman-teman UMKM ini sendiri itu bisa lebih masifkan lagi untuk networking-nya, koneksinya dan lain-lainnya. Lalu kemarin juga kita udah sempat melakukan bersama Rumah Web juga, ini sempat juga di bersama Bukalapak. Jadi kita dengan UMKM itu kita juga melakukan digitalisasi lah. Jadi kita di situ juga ada yang mengajarkan mengenai cara gimana sih cara membuatnya website gitu dari teman-teman Rumah Web. Tuh. Nah, oke. Nah, di Pandi sendiri ini juga kita nggak cuma terpacu jadi nggak .id aja, tapi kita juga ada namanya .biz.id. Di sini juga .biz.id ini sendiri juga bisa diperuntukkan untuk pengguna UMKM, pelaku UMKM itu untuk melakukan penjualan di sananya gitu. Jadi mereka membuat website menggunakan .biz.id agar penjualannya itu terpampang di websitenya itu gitu loh. Jadi di website ini juga nanti dari rekan-rekan UMKM juga dapat memperluas dan meningkatkan layanan melalui website serta membangun brand image yang cukup baik. Jadi nggak cuma menjualkan secara konvensional, namun juga menjualkan secara digital. Dan secara digital, otomatis produk yang teman-teman jual nanti di UMKM ini, nantinya akan terjangkau lebih luas lah oleh pengguna internet. Gitu. Lalu, Pandi ini sendiri juga melakukan dukungan terhadap UMKM halal bersama Rumah Web dan Swakarta. Jadi pada saat ini kita juga ada Pandi memprovide untuk domain biz.id untuk peserta UMKM halal dalam menuju Go Online dan Go Halal. Harapannya hal ini dapat mendukung percepatan digitalisasi UMKM dan juga mampu mendorong UMKM lokal bertumbuh pesat. Gitu. Jadi di sini
singkatnya Pandi ini sendiri sangat mendukung gerakan Go Online Go Halal ini. Jadi ketika memang butuh domain atau ada keluhan mengenai domain khususnya .id, nanti mungkin bisa dilaporkan kepada kita. Begitu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya terkait Pandi itu apa, terkait domain-domain yang cocok itu apa, itu bisa juga nanti bisa ditanyakan. Begitu sih dari saya singkatnya, Mbak Berta. Oke, terima kasih Mas Faldi untuk materinya. Ternyata banyak banget ya keuntungan kalau teman-teman pakai domain.id nih, apalagi kalau menggunakan domain.biz.id. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai domain.biz.id buat UMKM, itu nanti nggak hanya menjual secara konvensional aja, tapi juga melalui digital. Jadi nanti bisa banyak banget target pasar yang terpenuhi seperti itu. Betul. Oke, kita lanjut ke pemateri yang kedua, narasumber yang kedua dari Swakarta. Mbak Caci, sudah siap untuk materinya? Sudah siap Mbak Berta. Baik, silakan Mbak Caci, waktu dan tempat dipersilakan. Eh, Mbak Berta, selamat sore Mas Revaldi juga dan teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya. Saya mengulang ini ya, perkenalan ya. Mungkin tadi ada yang belum sempat masuk. Saya perkenalkan lagi, nama saya Caci Gunarti. Jadi jangan dibalik intinya. Terus kemudian saya dari Swakarta. Jadi Swakarta ini salah satu hub yang memang eh, sekarang pilot projectnya ada di Jogja, tapi nanti besarannya akan ada di seluruh Indonesia. Jadi nanti saya izin share slide untuk biar bisa jelas ya. Swakarta itu apa sih? Karena soalnya kan masih ini ya, masih asing ya. Kalau Pandi kan udah terkenal ya, kalau Swakarta masih asing. Rumah web apalagi juga sudah terkenal. Jadi saya izin share screen aja biar teman-teman juga bisa lebih lihat apa sih Swakarta itu gitu. Oke, mungkin sudah tampak dengan cantik untuk sore kali ini. Jadi ini kita langsung aja ya. Jadi sore ini kan kita temanya adalah Go Halal, Go Online. Jadi ini kerjasamanya yang jelas Swakarta terima kasih banyak karena udah diajak kerjasama dengan Rumah Web dan juga dengan Pandi tentunya disupport banyak dengan Pandi dan Rumah Web. Jadi untuk sore kali ini karena kita ngomongnya soal halal, jadi kan Swakarta itu juga mengurusi untuk memprovide para pengusaha, pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi setelah halal ngapain nih? Nah pertanyaannya sebenarnya itu sih. Setelah sertifikat halal itu terbit ngapain? Nah butuh sebuah solusi di mana bisa, kalau biasanya sih kan pasti UKM naik kelas, go digital, go online. Nah itu juga kita lakukan, makanya kita juga di sini ada dengan Rumah Web dan dengan Pandi. Jadi kita lihat dulu untuk Swakarta. Jadi Swakarta ini kalau secara bahasa jadi adalah pusat wakafpreneur kecamatan. Jadi ini adalah unit pengembangan dan kolaborasi antar stakeholder dalam mengharmonisasi dan mengakselerasi program-program yang untuk kewirausahaan yang ada di kita menyebutnya karena ini pusat wakafpreneur kecamatan, jadi yang ada di kecamatan. Jadi intinya kalau untuk kita berharap kita bisa menjadi hub yang mengkoordinasikan semuanya. Jadi misalnya ada dari dinas, ada dari lembaga apa, yayasan apa, dan lain-lain. Kalau misalnya butuh data untuk para pelaku usaha di kecamatan, butuh ketemu dengan para pelaku usaha di kecamatan atau di tingkat kabupaten. Nah, Swakarta ini sebagai hubnya yang bisa nanti dicolek untuk, oh kita ada kok ini para pelaku usahanya, apalagi yang sudah terdaftar sebagai para yang sudah mendapatkan sertifikat halal melalui Swakarta. Seperti itu. Nah, Swakarta ini kita ada di dalam suatu ekosistem namanya Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Nazir dan lain-lain sehingga kita memang fokusnya adalah membantu dan mensupport untuk terbentuknya suatu ekosistem halal. Jadi hubnya hulu hilir halal seperti itu. Jadi halal modalnya, halal pengelolaannya, halal bahan bakunya, halal pembuatan produknya gitu. Jadi kita pengennya seperti itu.
tujuan utamanya dari adanya Swakarta. Jadi kalau teman-teman dulu sempat ada OKOC ya setiap kecamatan, berarti di sana. Nah, Swakarta ini hampir mirip dengan OKOC dan lain-lain karena memang dia ada di setiap kecamatan. Nah, dari Swakarta sebenarnya bukan lembaga pendamping proses produk halal ya, sehingga Swakarta menggandeng dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia, LP3H EWI. Jadi kalau tadi ada yang dari chat bilang, oh sama saya juga P3H kayak gitu. Nah, kita ada bekerja sama dengan LP3H-nya dari Edukasi Wakaf Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanti dicari di websitenya Kemenak, nanti keluar. Nanti LP3H EWI, kita nyebutnya EWI, seperti itu. Untuk sampai tahun ini, per hari ini, sebenarnya tadi siang kami baru ngecek, bahwa kami sudah bisa membantu para pelaku usaha sebanyak 51.000 terbit untuk sertifikat halal. Kemudian kita juga bukan membawahi, sebenarnya bekerja sama dengan EWI tersebut, bahwa ada 11.460 pendamping halal yang memang terus bergerak, dan mungkin sekarang agak rehat ya, karena memang secara kuotanya lagi di stop dulu, cuman mereka akan terus bergerak mendampingi untuk para pelaku usaha tersebut. Nah, kalau dilihat dari 51.000 sertifikat halal ini kan berarti ada kurang lebih 51.000 produk yang ada, yang sudah ready sebenarnya untuk, ya sudah nih halalnya sudah, berarti perlu di upgrade lagi nih untuk di digital atau pemasarannya harus lebih luas. Karena itu kita sebenarnya bekerja sama dengan rumah web dan akhirnya disupport juga dengan Pandi, bahwa kita dikasih ini nih. Jadi karena sudah terbit, solusi digitalnya juga ada. Nah, kita diberi sebanyak 200.000 domain dan hosting gratis untuk para UMKM halal. Jadi sembari mengurus sertifikat halal, kalau di PT EWI, di LP3H EWI-nya, berarti kita juga provide untuk, ini loh sekalian bikin landing page-nya, sekalian bikin website-nya, dan disupport dengan gratis dari rumah web dan Pandi, seperti itu. Jadi kita sangat terima kasih. Kalau 200.000, kalau kita sudah punya 51.000 produk ya, bukan, karena kan satu orang pelaku usaha bisa beberapa produk. Berarti kalau kasarannya sekitar 25%-nya aja pelaku usaha, berarti kan ya sekitar berapa itu? Sekitar 15 ribuan harusnya sudah bisa di-provide untuk webnya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bagaimana prosesnya untuk bagaimana bisa menjadi go digital. Salah satunya adalah dengan domain dan hosting gratis dari rumah web dan Pandi. Nah, sebelum ke yang lainnya, kita mau bahas dulu nih untuk dasar-dasar hukum. Ya, ini agak teoris banget ya. Cuman maksud saya, kenapa kita mau lihat dulu, kenapa sih bisnis itu harus halal gitu. Kalau di Indonesia, kenapa sih ini dikebut harus halal, sampai kapan, kenapa tidak, ya sudah dibiarin aja, kan baru tahun-tahun ini aja disuruh halal, di mana-mana halal, di mana-mana halal. Ya, kita harus tahu bahwa memang akhirnya menjadi suatu kayak semacam syarat utama bahwa ketika kita punya produk ada halalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kita berdasarkan, biar teman-teman juga paham, walaupun tadi ada P3H-nya, tapi ini saya mengulang lagi untuk ini. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, jadi mulai tanggal 17 Oktober tahun 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ada kewajiban untuk bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Ini tahap pertama. Makanya kemarin di push nih dari tahun 2023 Januari kalau nggak salah, di push nih P3H-nya, pendampingnya, bagaimana cara eh, biar mereka semuanya tersertifikasi halal. Maka akan ada program namanya Sehati yang self-declare. Self-declare itu tidak perlu ribet, misalnya harus ngelabkan, harus ada istilahnya harus benar-benar
ditelusuri untuk ininya, tapi lebih ke self declare dari para pelaku usaha tersebut, dan biasanya ini adalah yang benar-benar usaha mikro seperti itu. Jadi ada pedagang cilok lah, boba, begitu-begitu kan mikro. Jadi kalau bisa kita minum boba juga akhirnya cari yang halal. Nah, di sini kan ada tahap satunya makanan, jasa penyembelihan, minuman, dan jangan salah nanti kita bukan kita ya, tapi pemerintah akan mulai masuk ke barang gunaan, obat-obatan, dan kosmetik untuk tahap 2-nya. Barang gunaan itu nanti seperti yang kita pakai sehari-hari. Jadi mungkin akan, kalau teman-teman tahu sering lihat sekarang ada ya kulkas ada label halalnya ya. Jadi kulkas gitu yang kita gunain, terus jilbab, baju, aparel gitu-gitu, barang gunaan. Jadi nanti lama-lama akan ke situ. Jadi di sini nanti saya kan nggak jualan makanan minuman gitu yo. Enggak, nanti tahap 2 ditunggu aja ya. Nanti dari pemerintah akan ada nih barang gunaannya apa aja. Terus obat-obatan dan kosmetik pasti ya, karena dia langsung bersentuhan sama fisik ya. Cuman kalau barang gunaan kan kadang kita mikir ya, ini jilbab halalnya di mana dan di mana kayak gitu. Nah, nanti itu perlu dipelajari untuk para P3H-nya, pendampingnya gimana cara jelasinnya. Tapi tidak akan saya jelaskan di sini. Nah, barang gunaan ini ada ini nih. Ada kategori sedang, ada penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, macam-macam di sini. Ini yang akan tahap 2 nanti ya. Jadi siap-siap untuk yang punya bisnis selain makanan dan minuman. Ternyata tahap kedua produk barang gunaan ini juga nanti harus diwajibkan untuk bersertifikat halal. Nah, kalau sudah punya sertifikat halal, terus buat apa sih? Maksudnya untungnya punya sertifikat halal itu apa? Kalau di sini teman-teman bisa baca ya. Yang pertama sebenarnya jaminan kualitas. Jadi kalau jaminan kualitas ini tentunya kalau sudah ada label halalnya itu tentunya berarti ada yang menjamin bahwa kualitasnya memang bagus gitu. Maksudnya bagus itu lebih ke ya kalau makanan kan berarti dia terjaga kebersihannya, higienis seperti itu. Jadi misalnya ada yang bikin cilok nih, sebagai pendamping kan ngeliat nih ciloknya dibikinnya apa beneran higienis atau enggak kayak gitu. Terus penyimpanannya barang dengan barang-barang yang lain enggak, tempatnya dan lain-lain. Itu kan jelas jaminan kualitasnya. Kemudian ketenangan buat konsumen. Ini kalau ini lebih kepada para umat muslim. Para umat muslim kan wajib ya makan dan minum dari yang halal. Jadi kalau nggak halal nggak boleh kan. Nah, paling nggak kan kalau di Indonesia karena banyak muslimnya ya, kalau dia lihat label halal, dia udah tenang. Walaupun kita nggak tahu cara prosesnya ya, tapi kalau sudah berani mendeklarkan bahwa itu ada produk halal, ada label halal di situ kan berarti kalau misalnya nggak halal pun dosanya kan bukan di kita gitu. Kalau muslim kan gitu. Ya ini kan sudah halal, berarti kan sudah aman sampai akak aku kan gitu. Jadi aku tenang gitu. Soal itu di belakang ternyata nggak halal gitu, itu udah tanggungan yang ngasih label halal kan ke akunya udah tenang gitu. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Jadi uji klinis dan lain-lain kan pasti ya. Jadi kalau untuk halal ini kan tidak hanya yang self declare. Kalau yang reguler misalnya kayak bakso atau yang besar-besar bakery atau apa itu kan melalui uji klinis dan lain-lain dan pasti itu sudah dicek untuk halalnya. Jadi kalau beli kalau udah label halal ya sudah konsumen pasti tenang. Kemudian menambah unique selling point. Ini yang penting sebenarnya. Karena kalau biasanya kita berbisnis pasti ada unique selling point. Unique selling point ini intinya kalau misalnya kita ada logo halalnya nggak menang lah. Mau menang banyak atau menang dikit sebenarnya kalau itu dijajarin, ya kan? Sama-sama frozen food nih. Satunya ada label halalnya, satunya enggak. Kalau dijajarin begini, cuman selisih lebih murah 3.000 atau berapapun, ini lebih mahal 2.000, tapi kalau dijajarin yang satu ada label halalnya, kemungkinan besar akan dipilih yang label halalnya. Jadi kurang lebih itu kalau unique selling point-nya. Kemudian akses pasar lokal dan global. Lokal jelas ya, penduduk muslim di Indonesia seberapa sih? Ada 87% dari 270 juta kan? Segitu kan berarti pasar lokalnya jelas-jelas luas. Kemudian pasar globalnya. Jadi kebanyakan negara-negara yang belum muslim, bukan mayoritas muslim, sekarang mulai menggalakkan pariwisata
halal. Jadi kayak Singapura, kayak Thailand, kayak eh, banyak yang Australia juga gitu, para wisata halal. Nah, ini sebenarnya mereka butuh produk-produk yang memang sudah terpercaya dan sudah ada label halalnya sehingga mereka pun tidak perlu susah payah untuk menyeleksi sendiri. Akhirnya kan kita mempunyai peluang untuk ekspor untuk itu gitu. Walaupun prosesnya akan lama dan butuh kuota panjang, tapi kan ada angan-angan ke situ. Oke, berarti saya bisa tembus untuk pasar internasionalnya kemungkinannya lebih luas. Jadi terus kemudian negara Timur Tengah dan lain-lain. Jadi produk halal ini bukan sekedar label akhirnya menjadi kebutuhan. Ini yang pasar lokal tadi. Kita kan eh, ada 87,5 Muslim untuk di Indonesia. Ini yang middle up ya, tapi ya. Middle up-nya ada segini, ada 110 juta. Kemudian yang low-nya 154. Kalau kita bilang secara pola pikir dan lain-lain, kebanyakan yang middle up ini sudah aware bahwa eh, mereka lebih memilih untuk halal. Jadi ya sudah ketika ada halal ya mereka akan lebih senang untuk memilih produk-produk yang halal karena akhirnya gaya hidup, lifestyle dan lain-lain kan sekarang diakui tidak diakui kan akhirnya kayak jilbab itu lifestyle jadi bukan bukan lagi sesuatu yang aneh itu kan lifestyle jadi kalau sudah mau syar'inya dari ujung sampai ujung nih ya sudah makanannya akhirnya memastikan bahwa kita harus memakan hal-hal yang makanan-makanan yang halal kayak gitu. Ini pasarnya sekian banyak. Nah, untuk tahun ini sudah di warning nih sebenarnya. Jadi sebenarnya targetnya adalah 17 Oktober 2024 semua produk makanan minuman yang tahap 1 itu tadi sudah bersertifikat halal. Kalau belum akan kena sanksi. Itu tanggal 17 Oktober 2024. Cuman ini kemarin kan dikasih kuotanya adalah sekitar 1 juta itu sudah habis sebenarnya. Jadi dan ternyata kurang dan ternyata banyak yang belum bersertifikat halal. Jadi ini kemungkinan untuk tahun depan sudah akan diperpanjang. Jadi akan mundur lagi. Karena targetnya sebenarnya adalah 10 juta, tapi untuk kuotanya yang dibuka ini kuota yang dibuka untuk yang gratisan ya. Jadi kalau mau tetap mengurus halal tetap bisa. Hanya untuk yang kuota gratis yang disupport sama Kemenak itu sudah habis 1 juta. Tapi untuk program 10 jutanya masih jalan. Jadi kalau teman-teman, oh kita nggak bisa ngurus halal lagi, masih bisa. Cuman nggak gratis gitu. Bisa, tapi nggak gratis. Gitu. Jadi ini akan kena sanksi di 17 Oktober ya. Cuman nanti kayaknya diperpanjang. Jadi sanksinya cukup lumayan. Tapi sepanjang ini kita sih belum lihat untuk sanksinya. Tapi ya semoga bisa nanti berjalan. Jadi sanksinya dari sampai 2 M. Walaupun sebenarnya mikro nggak mungkin disanksi sampai segitu, tapi ada kok sanksinya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa akan sampai 17 Oktober 2024. Untuk yang sehati tapi ya, sertifikasi halal gratis. 1 juta kuotanya. Kemudian akan diperpanjang sampai Oktober 2026 dan kuotanya sih dengar-dengar sekitar 3 juta, tapi belum pasti, tapi intinya dengar-dengar dulu lah. Tapi alhamdulillah berarti kan banyak ya kuota yang disupport sama pemerintah. Tapi apakah ini yang nggak gratis? Kalau mau cepat ya nggak gratis ya nggak apa-apa. Kalau punya uang kan pengusaha menengah ya sudah diurus aja secara regulernya. Nah, kalau di Swakarta itu kita sudah basicnya adalah digital. Jadi gimana cara mendapatkan sertifikat halal? Jadi meng-SH-kan produk kita. Nah, kita ada punya namanya sertifikasi halal.id. Jadi teman-teman nanti buka aja di situ kalau misalnya memang punya produk yang pengen diurus sertifikat halalnya. Jadi nanti teman-teman bisa didampingi dengan para pendamping-pendamping yang dari LP3HEWI ya. Dari LP3HEWI. Swakarta hanya tidak langsung dari Swakarta ya. Jadi kita bekerja sama sama LP3HEWI ya. Masih dalam satu holding. Seperti itu. Dan nanti teman-teman bisa buka ini. Nah, kemudian di sana nanti teman-teman bisa langsung dapat nih dari rumah web. Kita disupport sama rumah webnya langsung. Nanti di sini ada gratis domain 1 tahun, hosting 1 giga 3 bulan, ada template landing page-nya juga, pelatihan digital marketing, sama pelatihan pembuatan landing page. Nah, ini semuanya disupport sama rumah web dan tentunya sama Pandi juga, karena ini kan dari 200.000
jatah yang memang dikasihkan untuk para UKM halal kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, tapi jangan lupa untuk ininya tetap .biz.id ya. Tidak bermasalah. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mas Rivaldi bedanya dengan yang lain apa gitu kan. Saya tidak begitu tahu, tapi eh, sebenarnya asal sudah nyantel di internet bisa dicari. Nah, itu juga menjadi salah satu keunggulan sendiri kan. Sekarang apa-apa semuanya kan nyari di internet ya. Kalau misalnya kita nggak ada, ya kan ada sosmednya iya. Tapi kan kalau misalnya ada rumahnya kan juga nggak apa-apa. Ya, sosmed kan nanti di pintu-pintu dan lain-lain. Nanti tinggal di istilahnya dilengkapin aja. Semakin banyak jaring yang disebarkan, semakin ada kemungkinan untuk trafficnya dapat. Yang belum pernah lihat sertifikat halal, nah ini saya bawakan contohnya ya. Jadi sertifikat halalnya itu kayak gini nanti bentuknya. Digital, jadi dicetak sendiri ya nanti ya. Nah, kalau sudah punya sertifikat halal, eh, apalagi? Ya sudah, berarti kan nanti tinggal go online-nya, nanti bisa dengan web, dengan landing page. Terus kemudian kan tadi ada pelatihan digital marketing, nanti akan banyak pelatihan-pelatihan itu untuk mendatangkan traffic ke webnya. Nah, kalau masih bingung dan lain-lain, nah dari kita ada namanya, satu lagi ada namanya Digimikro. Digimikro ini sebenarnya anaknya Swakarta ya. Jadi dia yang akan membantu teman-teman, mendampingi teman-teman untuk, jadi kalau sudah sertifikat halal mau ngapain? Nah, nanti merapatnya ke Digimikro. Teman-teman nanti bisa cek di sana. Satu ada hosting dan lain-lain juga nanti di olahnya di sana. Jadi nanti teman-teman bisa milih untuk yang hostingnya nanti di sertifikasi.id. Nah, nanti proses pengolahannya nanti akan di Gmikro. Layanannya juga banyak. Jadi setelah punya web diapain gitu. Nah, setelah punya web banyak. Mau saya belum punya logo nih, oke logo. Saya belum punya packaging nih, ya oke packaging. Saya belum punya foto produk nih, belum punya foto produk, belum punya video produk. Hakinya saya belum urus nih, kayak gitu. Terus ada PIRT dan lain-lain, kita menyediakan itu. Jadi biar eh, satu paket, bukan satu paket, tapi biar teman-teman nggak, lah ini habis sertifikasi halal terus ngapain gitu loh. Ada nggak yang bisa di-up lagi, atau ada nggak yang bisa akhirnya sebenarnya saya punya produknya ya cuma bisa masak doang, tapi saya nggak tahu packaging, saya nggak tahu lain-lain. Nah itu nanti larinya ke Digimikro. Nanti masih satu grup juga dengan Swakarta. Jadi karena Swakarta itu nanti ada di setiap kecamatan, kita pengennya selain menjadi hub untuk berkonsultasi, terus kemudian kalau dari atas sebagai hubungan dari para dinas-dinas tersebut, atau bekerja sama misalnya dengan kayak rumah web ini, kita bekerja sama untuk sama-sama empowering para UKM-UKM. Nah, salah duanya adalah, ini bedanya apa dengan misalnya saya juga ikut go online di program-program yang lain. Kan akhirnya banyak kan ya, UKM go online, UKM go online. Bedanya apa? Nah, di Gmikro ini karena ada dengan Swakarta, jadi kita pengennya barang-barang dari teman-teman ini selain nanti dijual online juga akhirnya kan terdistribusikan ke Swakarta-Swakarta yang ada di setiap kecamatan tersebut, sehingga itu akhirnya kan mengurangi untuk biaya kirim dan lain-lain. Jadi itu nanti akan ada prosesnya. Tapi nanti teman-teman bisa bisa lihat dan bisa ngikutin yang lainnya sih. Oke, kalau untuk mendapatkan layanan di Gmikro, teman-teman nanti bisa buka ini ya, nanti di www.digimikro.id, kayak gitu. Nanti teman-teman isi aja, nanti kita akan follow up sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Sementara masih seperti itu. Jadi tidak hanya gandengan yang dihalalin, yuk segera dihalalin produknya, makin berkah, makin unggul, makin laris, dan makin sejahtera yang jelas ya. Jangan hanya bercita-cita menghalalkan gandengannya, gitu aja sih. Ini terima kasih buat Rumah Web, terima kasih buat Pandi, dan jelas ada di Gmikro juga. Nanti teman-teman bisa simpan nomor WA ini, atau kalau mau langsung ikut grup gabung nanti bisa di Bitly ini, di Gmikro 1. Dan mungkin itu aja Mbak Berta dari saya. Nanti teman-teman kalau kurang jelas bisa di sesi tanya jawab. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih untuk materinya Mbak Caci, lengkap banget ya teman-teman. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari Mbak Caci yang disampaikan Mbak Caci, ternyata untuk sertifikasi halal itu sekarang hukumnya sudah diwajibkan, terutama sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis produk, itu juga harus didaftarkan untuk sertifikasi halal, begitu ya Mbak?
Iya, mulai Iya, oke. begitu untuk Oke. tahap kedua, tapi ya kalau yang selain makanan minuman. Oh ya, oke, siap. Oke, teman-teman nanti untuk klaim domain dan hosting gratis itu nanti bisa melalui website sertifikasi halal.id. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Itu ada sesi Q&A. Jadi ini tim admin juga sudah merangkum beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di room chat. Nanti akan saya bacakan dan nanti akan saya sampaikan di webinar sore hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama ini dari Tarakan. Pertanyaannya katanya mendukung UMKM, tapi kenapa tarif domain.id lebih mahal dari .com? Wah, ini kayaknya cocok dijawab sama Mas Rivaldi. Silakan Mas Rivaldi. Oh, oke, saya coba jawab ya. Ya, suara saya sudah terdengar jelas kan ya? Udah. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya dari Tarakan-Tarakan. Eh, Kalau misalkan harga .id itu sendiri pada saat ini kan pada umumnya itu ada yang 219.000 dan juga yang lainnya. Kalau misalkan di rumah web itu kalau nggak salah 219.000 ya, Mbak Berta ya. Nah, kalau misalkan kenapa .id itu lebih mahal dan lainnya, mungkin kalau misalkan memang kita juga selain .id juga ada namanya .biz.id. Semisal dari teman-teman UMKM nih mau fokus dulu nih, kita mau belajar dulu nih mengenai domain ataupun mengenai website, kita mau pakai .biz.id aja dulu tuh silakan, sama kok fungsinya juga sama untuk mengakses website juga sama bisa juga. Jadi kita menyediakan banyak dari second level domain kita itu untuk pergunaannya untuk juga bisa buat general, bisa buat jualan juga atau dan lain-lainnya. Jadi misalkan bis.id itu bisa buat UMKM, pakai .my.id juga bisa untuk personal ataupun mau promosi barangnya atau semacamnya, dan juga tuh misalkan mau naik level dikit itu bisa menggunakan .web.id, tapi ada persyaratan menggunakan KTP. Nah, terus juga kalau misalkan udah mulai serius nih menggunakan websitenya atau wah kayaknya kita harus berkonsen nih ke arah website nih atau gimana, itu bisa baru pakai .id, anything.id gitu. Jadi nanti kalau misalkan skalanya itu semakin gede nih dari UMKM nih udah jadi corporate atau company, itu bisa dijadikan pakai .co.id. Nanti persyaratan-persyaratannya juga semakin banyak, ada SIUP, NPWP dan lain-lainnya. Gitu kalau misalkan itu untuk yang .co.id. Jadi kita tuh ada banyak dan harganya juga untuk bis.id sekarang masih masih murah ya lah ya kisarannya. Jadi nggak terlalu masih terjangkau gitu sih. Oke, terima kasih untuk Mas Rivaldi udah dibantu jawab. Semoga menjawab ya pertanyaannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Fauzi. Bu Caci, kalau untuk self-declare itu sudah banyak diberikan tiap instansi dan prosesnya mudah. Bisa nggak Swakarta untuk proses yang jalur reguler? Silahkan Mbak Caci. Kalau jalur reguler kita belum karena memang baru dalam proses. Jadi jalur reguler itu tidak sembarang LP3H bisa bikin jalur reguler ya karena dia harus bekerja sama dengan lab. Kita memang lagi mau menuju ke sana. Jadi ada harus lab. Kalau di Jogja biasanya labnya di UGM ada kayak gitu. Jadi itu adalah jalur-jalur yang memang harus qualified dulu nih, ada labnya dulu dan tidak bisa sembarang, bukan sembarang sih sebenarnya self declare juga nggak sembarang, tapi tidak semudah untuk yang self declare. Jadi sementara kita masih mengurusinya self declare dulu. Nanti kalau kita sudah reguler, tentunya kita juga bisa sounding ke teman-teman bahwa kita juga udah bisa sendiri reguler. Tapi perlu diingat juga bahwa reguler tidak ada subsidi dari pemerintah. Tapi mungkin masih bisa diusahakan misalnya dengan sponsorship dan lain-lain. Tapi secara ini tidak gratis ya kayaknya kalau untuk reguler gitu sih. Dan kalau memang sudah reguler tentunya dia bukan mikro ya. Jadi dia sebenarnya punya uang buat ngurus halal. Jadi harusnya sudah memang dipersiapkan sebagai salah satu modal ketika mau berbisnis. Mau berbisnis berarti salah satu keluar modalnya adalah dihalalin dulu kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Caci untuk jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Seno Ilham Maulana. Sertifikat halal apakah harus ditinjau oleh dinas? Mbak Caci, boleh dibantu jawab? Kalau untuk sertifikat halal, untuk self declare tidak ditinjau dari dinas ya, dia hanya dikunjungi oleh pendampingnya, cukup dikunjungi sama pendampingnya. Jadi karena itu self declare, jadi sebenarnya kalau secara hukum
hukum syariat, maksudnya itu adalah self declare, mendeklarasikan diri, tapi itu pertanggungjawabannya vertikal horizontal ya. Saya declare bahwa punya saya halal, beneran halal. Ya sudah, itu pertanggungjawaban satu sama Tuhan. Kedua sebenarnya sama manusianya, dipantaunya dari para pendamping itu. Jadi makanya itu self declare. Kalau yang reguler, reguler kan memang harus tes lab, kan dikhawatirkan kan misalnya ada, kita nggak tahu ternyata ada kandungan yang tidak halal atau prosesnya tidak halal atau tempatnya sebenarnya terkontaminasi A, B, C, D, E. Nah, itu biasanya yang kayak tempat penyembelihan dan berbagai macam yang bersentuhan dengan ayam kayak gitu. Ternyata ayam kan kalau dalam Islam kan nggak semuanya, kalau pemotongannya nggak benar dan lain-lain kan tidak halal. Jadi memang harus dari ujung dicek tuh dari pemotongannya benar nggak ini benar, kecuali ikan. Kalau ikan kan mati pun halal untuk dimakan. Jadi itu nanti seperti itu. Kalau self declare itu nggak dicek sama dinas ya. Itu lebih ke pertanggungjawaban kita karena kita self declare ke Tuhan, sama cukup ke pendampingnya aja. Nanti pendampingnya yang akan datang lihat, oh prosesnya sebenarnya bersih kok, ini bagus-bagus kayak gitu sih. Oke. Gitu, Pak. Oke, jadi nggak ditinjau langsung dari dinas ya teman-teman. Jadi cukup dari pendampingnya untuk memantau proses dari pembuatannya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Lucky Prasetyo. Ada kuotanya nggak untuk self-declare? Ada kuotanya nggak Mbak Caci? Kalau untuk Ada, self-declare? tahun ini sebenarnya sudah habis kuotanya. Jadi kuota pertama itu kan 1 juta. Kuota yang ini ya, kuota yang self declare yang gratis itu tahun kemarin diluncurin 2023 di Januari. Ini di bulan Januari, Februari, Maret, April sudah habis. Ini stop dulu, para pendamping agak nganggur dulu, mereka nginput-nginput datanya. Nanti biasanya kan dibuka lagi ketika ada banyak yang nolak, yang tertolak, yang tidak lolos. Nah, itu nanti keluar lagi kuotanya kecil-kecil. Cuman kayaknya tahun depan harusnya ditambahin lagi kuotanya sekitar 3 juta. Itu kalau dengar-dengar ya, tapi saya tidak mengklaim bahwa akan keluar 3 juta, tapi secara sriwing-sriwing 3 juta itu keluar nanti kuotanya di tahun depan. Jadi yang belum tahun ini belum, ini tenang aja sih, masih ada harusnya. Masih sampai tahun Oktober 2026, 3 juta itu. Oke, jadi kita harus tunggu dulu nih Mbak atau gimana tuh? Input aja dulu nggak apa-apa kan, nanti biasanya kan kalau ada yang tertolak itu bisa masuk. Biasanya kan karena kita kalau di EWI ini mainnya juga digital ya, maksudnya submit-submit gitu kan digital, jadi seharusnya cepet. Jadi ya sudah, daftarin aja perkara nanti bisa di-approve atau enggak, mungkin agak lama daripada yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan kuotanya udah ada tuh pasti, jadi paling seminggu gitu-gitu jadi. Tapi kalau yang ini ya sudah, jangan memaksa tapi input aja dulu. Yang penting kan udah ready, begitu kuota ada berarti itu kan sudah masuk tuh. Tek, gitu. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Caci untuk jawabannya. Jadi teman-teman bisa daftar dulu di sertifikasihalal.id. Nanti untuk prosesnya akan tergantung dari Mbak Soekarta seperti itu ya Mbak. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman dari Sukma Lestari Cahya Ningati. Berapa lama sebenarnya proses halal? Saya sudah daftar selama 2 minggu tapi belum ada kabar apa-apa. Mungkin bisa dibantu jawab, Mbak? Proses halal tergantung beda-beda ya, beda-beda dalam artian begini. Kalau di EWI kita biasanya bisa cepat karena kita ada kurasi dulu sebelum mensubmit ke BPJPH. Jadi kan disubmit dulu di webnya BPJPH, badan yang untuk mengurusin halalnya tersebut. Nah, kita biasanya sudah kurasi dulu nih, tapi ada pendamping yang nggak kurasi, tapi langsung diinput. Nah, itu biasanya kan proses di sananya kan akhirnya antara dikembalikan ya. Kita nggak tahu kan dari sekian ribu pemohon dan lain-lain seperti itu. Jadi beda-beda untuk penanganannya dan tidak bisa dipastikan. Tapi kalau biasanya di EWI sih lumayan cepat ketika kuotanya memang masih ada karena dikurasi dulu sebelum disubmit. Kalau misalnya belum lengkap, nah itu baru dibalikin. Jadi ada tahu, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini gitu tahu. Tapi tidak didiamkan. Maksudnya kok aku nggak dijawil apa, nggak kurang apa-apa, tapi aku nunggunya juga nggak jelas, aku nggak bisa ngecek dan lain-lain. Nggak, kalau di EWI biasanya, oh ini dikembalikan kurang ini, oh ini dikembalikan kurang ini, baru nanti disubmit, diusahain bisa goal untuk keluar sertifikasi halalnya. Tapi rata-rata memang sekitar seminggu atau 2 minggu. Atau kalau di EWI sih sebenarnya lebih cepat karena kita memang mainnya ya sudah, kita digital semuanya sih gitu.
bisa ditanyakan ke pendampingnya. Kalau misalnya nggak keluar-keluar, harusnya bisa dicek. Pendamping yang mendaftarkan. Jadi untuk sertifikasi halal ini, salah satunya tidak bisa langsung, kita ada pendamping ya, didampingi siapa. Nah itu kita bisa nanyain. Kenapa kok nggak keluar dan lain-lain, harusnya bisa ditanyain. Gitu Mbak Berta. Oke, terima kasih Mbak Ceci. Wah, ini kayaknya penasaran sama Swakarta banyak banget nih Mbak. Di chatroom juga banyak teman-teman ternyata yang udah punya pengalaman mengurus sertifikasi halal, itu juga udah ada ternyata. Seperti itu. Ini masih ada nih pertanyaannya Mbak dari teman-teman untuk Iya. Swakarta. Untuk pertanyaan dari Ibu Kris. Ini mau usaha jualan donat dan kue, tapi tahap rencana apakah bisa urus SH-nya gratis saat ini? Kalau tahap rencana sebenarnya bisa Ibu, tapi model sebenarnya nggak, bukan tahap rencana tapi ada pilot projectnya, ada sampelnya dulu. Jadi mendingan ada sampelnya dulu yang difoto, diliatin prosesnya. Jadi bukan dalam tahap rencananya, memang dalam tahap sudah bikin, paling nggak sudah bikin samplingnya. Jadi donatnya kayak apa bentuknya, kemasannya kayak apa bentuknya, kayak gitu tuh sudah ada apa istilahnya ya, mock up-nya dulu. Kan kemasan itu mock up ya, sudah ada sampling makanannya dulu yang, karena dibutuhkan foto ya Ibu. Jadi dibutuhkan foto untuk dapat sertifikat halal. Jadi ya itu yang difoto. Kalau belum ada itu baru rencana bisnis, nggak boleh kalau ngambil dari internet ya, kayaknya sih nggak lolos nanti di webnya gitu sih. Jadi ada mock up-nya dulu. Oke, seperti itu Ibu Kris. Semoga menjawab ya. Oke, kita lanjut dulu. Tapi sebelum lanjut, aku ingin ngingetin lagi nih ke teman-teman, buat teman-teman yang mau mengajukan sertifikasi halal, itu nanti bisa melalui sertifikasihalal.id. Nanti kalau teman-teman udah mengajukan, teman-teman bisa banget berkesempatan untuk mendapatkan domain dan hosting gratis gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi soal pelaku usahanya, ini ada yang tertarik untuk menjadi pendamping nih Mbak. Gimana tuh caranya untuk menjadi pendamping? Kalau menjadi pendamping, oh ya buat teman-teman, saya boleh sedikit promo nggak? Boleh silakan Mbak. Jadi kalau jadi pendamping, ini teman-teman sebenarnya kalau yang nyari job, remote job, dan bisa sampingan, itu jadi pendamping itu sangat mungkin sekali dan apa istilahnya cukup menjanjikan karena satu sertifikasi halal, saya buka di sini nggak apa-apa karena itu memang sudah umum, sebenarnya bisa dicari infonya di mana-mana. Satu sertifikasi halal terbit itu pendampingnya dapat 150.000. Jadi bayangkan kalau teman-teman bisa mendampingi 10 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu teman-teman sudah dapat duit dalam sebulan, misalnya cuma dampingin 10 aja itu udah dapat 1,5 juta. Jadi kurang lebih sih sebenarnya kalau teman-teman effort sedikit gitu tuh, ini bisa jadi pekerjaan sampingan yang tidak memakan banyak waktu dan bisa dilakukan kapan aja. Apalagi kalau misalnya di Ewis dilakukannya secara digital, jadi inputnya digital, apanya digital, jadi nggak perlu datang yang form dan lain-lain kayak gitu. Jadi bayangannya adalah gini, misalnya kita lagi duduk-duduk nih di area alun-alun, kita duduk nih, wah ada boba nih, wah ada yang jualan cireng nih, wah ada jualan apa lagi nih kayak gitu. Teman-teman di situ tuh harusnya langsung kebayang, oh ting itu di baksonya 150, bobanya 150, itu cuman satu alun-alun duduk sore-sore gitu loh. Dan itu teman-teman sambil nyore, cuman sambil, Pak mau diurusin sertifikat halalnya nggak? Bapak cukup duduk aja, foto aja sama saya, sama ngobrol sama saya aja kayak gitu. Besok saya urusin sertifikat halalnya. Bisa bayangin kan satu alun-alun biasanya kalau sore itu pedagang-pedagang yang begitu tuh kan banyak banget ya. Ada 20 30. Itu kalau teman-teman dalam 1 minggu fokus di situ, ya kan? 1 minggu fokus di situ bisa di berapa Mbak? Ada berapa Mbak Berta? 30 ada kan ya? Ya, tiga bisa puluh hampir. ada lah gerobak atau teman-teman ke pasar malam atau ke festival kuliner apapun, tetangga dan lain-lain yang cuman bikin dari rumah itu juga disertifikasi halal loh. Jadi kalau teman-teman kan ada tuh kalau bulan puasa sore-sore buka jajanan banyak tuh. Nah, itu teman-teman tinggal nyari aja tuh kontaknya. Oh, yang bikin kue klepon siapa, yang bikin nogosari siapa, yang bikin bakwan ini siapa. Nah, itu tinggal dikali aja 150 per satu sertifikat terbit.
Caranya nanti ada di eh ya sertifikasi halal.id. Kalau untuk P3H-nya sebenarnya pakai link sih. Kita mainnya pakai link. Kayak gitu. Jadi nanti ada klik daftar di situ untuk jadi P3H-nya. Nanti kita kalau link nanti boleh tanya di nomor WA aja sih linknya. Tapi kita biasanya rekrutmen. Ini kita rekrutmennya sudah batch yang ke-22. Gitu sih. Atau mungkin nanti linknya boleh di-share di grup WhatsApp kali ya, Mbak. Iya, Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung join lewat WhatsApp gitu. iya, gitu aja. Oke. Oke, lanjut pertanyaan dari Mugdial Amri. Apakah untuk sertifikasi halal harus disurvei dari MUI atau hanya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Ini tadi yang disurvei itu semacam mirip pertanyaan sebelumnya ya, Mbak ya? Jadi kalau di survei ini MUI nanti biasanya ada bekerja sama dengan lab, tergantung skala industrinya ya. Maksudnya kalau Oh, pabrik ya pasti di surveinya sudah banyak ahli lah dari lab, dari bahan, dari apa dari para ahli macam-macam kayak gitu. Cuman kalau mikro yang misalnya jualan cilok, jualan jajan pasar, jualan keripik-keripikan gitu nanti cuma pendamping aja gitu. Tapi kalau yang sudah agak menengah misalnya kayak penggilingan bakso, terus ada yang ayam-ayaman gitu juga nanti ada lagi dari dinas untuk yang reguler. Jadi sebenarnya tergantung skalanya aja sih nanti bisa dilihat sebenarnya di BPJPH webnya nanti di webnya pemerintah BPJPH Badan Pengurus Proses Produk Halal gitu. oke, Mbak. Ini ada pertanyaan satu lagi nih, Mbak, untuk Swakarta. Kebetulan saya dan tim berkecimpung di usaha penginapan syariah. Apakah perlu logo halal? Jadi untuk logonya itu perlu apa enggak, Mbak? Kalau logo halal, kalau untuk penginapan nanti ada jasa Ibu. Kalau nggak salah, tapi itu masih belum tahap kedua pun. Jadi kayaknya masih lama untuk yang logo halal yang untuk syariah itu kecuali memang nanti ada tiba-tiba oh untuk penginapan-penginapan kayak gitu. Tapi kalau declare syariah kan pasti declare ya. Tapi untuk halalnya kayaknya ada jasa. Kalau nggak salah tadi ada di 15 triliun ada jasa, tapi itu kayaknya masih tahapnya masih lama. Tapi nanti kalau dari Dinas Pariwisata ternyata ada ketentuan lain, saya nggak tahu. Tapi kalau secara tahap untuk yang kedua ini nanti kan, kalau ini udah makanan, minuman, penyembelihan tahap pertama. Tahap kedua adalah barang kegunaan yang kita pakai sehari-hari, kosmetik dan obat. Nah, habis itu kan masih ada jasa apa, jasa apa, jasa apa. Jadi kayak masih lama kan, gitu. Itu Mbak. Oke deh. Oke. Oke, teman-teman, ini udah semua ini untuk pertanyaannya. Untuk yang belum terjawab, nanti bisa teman-teman sampaikan di grup chat ya. Karena mengingat waktunya juga sudah hampir habis di jam 4. Nanti buat yang ini pertanyaan banyak banget. Jadi teman-teman yang belum sempat terjawab, nanti bisa join aja di grup. Di linknya udah di-share sama tim admin kita di bit.ly/digimikro1. Itu. Oke, sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Buat teman-teman semua yang udah join, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk mengajukan sertifikasi halal dan mengonlinekan bisnis teman-teman supaya bisa menjangkau target pasarnya lebih jauh lagi. Seperti itu. Pembahasan webinar sore hari ini seru banget dan menarik banget karena antusias teman-teman ternyata juga tinggi banget untuk mengetahui lebih lanjut terkait Swakarta dan domain ID. Dan ini kita dapat informasi banyak banget terkait domain ID dari Pandi dan juga proses sertifikasi halal dari tim Swakarta. Jadi pembahasan sore hari ini seru banget dan menarik banget. Oke, terima kasih kepada Mas Rivaldi dan Mbak Caci selaku narasumber sore hari ini sudah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah join dan berpartisipasi. Jangan lupa untuk mengajukan sertifikasi halal supaya bisa klaim domain hosting gratisnya. Oke, jangan lupa juga teman-teman untuk update selalu event dari Rumah Web. Nanti akan kita share di media sosial resmi Rumah Web, biasanya di Instagram dan Facebook. Oke, terima kasih. Akhirnya untuk webinar sore hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih semua yang sudah join. Jangan lupa untuk
gabung ke grupnya ya supaya bisa dapat informasi lebih banyak lagi terkait Swakarta dan domain ID. Sekian untuk webinar sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Sehat semua.